Sungguh Allah telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang Allah ambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Nabi Adam muncul sepenuh bumi. Tuh, kata Allah, di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Nah, kenapa Bapak Ibu saya tampilkan apel? Karena menurut agama yang lain, Adam tergelincir itu gara-gara makan buah ini. Padahal Islam tidak menyebutkan nama buahnya. Buahna buah naon, Bu? Ibu maluwi apal ti Allah ya. Ibu mah luar biasa ya. Saya aja yang penelitian sejarahnya nggak tahu Ibu. Tapi Ibu mustamil lebih tahu luar dari kebiasaan Ibu ya. Saya aja Pak yang baca-baca, yang penelitiannya nggak tahu buah apa yang dimaksud. Tapi Bapak Ibu mau langsung apal ya. Berarti nanti saya minta data ya. Karena Ibu lebih tahu. Nanti saya akan coba bedah apa yang dimaksud dengan buah yang dimakannya kan itu. Nah, kemarin mah lagi menceritakan istrinya ya, gitu kan? Ini saya tidak akan ulang lagi, udah Ibu. Ini asal usulnya Nabi Adam. Ini saya akan loncat. Nah, kalau Ibu yang belum, wayahna ibunya tuh, ponnya jadi acak-acakan ya. Oh, ya. Oh ya. Nah ini Bu ilustrasi. Ibu lihat ya sedapnya. Ini saya akan sambungkan dulu. Ketika Nabi Adam Ibu baru dibentuk oleh Allah. Nah, Bu, maaf ya, Ibu jangan beranggapan ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung, tidak. Allah biarkan dulu Pak, lama banget. Allah ciptakan Nabi Adam itu diambil dari mana Bu? Dari semua tanah di dunia. Makanya nanti ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kemerah-merahan karena Allahnya dulu mengambil tanah dari semua, termasuk mengambil dari tanah sengketa. Makanya di urang sok anu pasea wae nya, jadi teteh berasal dari tanah sengketa. Jadi lamun Ibu pasea wae teh jangan-jangan diambil dari tanah sengketa. Padahal Allah sudah baik Ibu mengambil dari semua tanah yang terbaik. Ya, jadi tidak ada tanah sengketa, tidak ada ya. Itu mah Ibu aja ya. Nah, Ibu kemudian ketika oleh Allah dibentuk ini tanah menjadi satu sosok, belum dimasukin roh Pak, belum. Diem aja. Berapa tingginya? 60 hasta, 30 meter. Nah, ketika tinggi 30 meter, maka iblis mengelilingi Bu. Iblis lihat, lah makhluk ini mah diprediksi tidak akan bisa menguasai hawa nafsu. Nih. Nih Bu. Nih. Sungguh Allah telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang Allah ambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Nabi Adam muncul sepenuh bumi. Tuh, kata Allah, di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Nanti satu ya, tapi kenapa cenah ada yang kulit hitam, ada yang keriting? Nah, Ibu bisa jawab lewat ini hadisnya. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengambil semua tanah dari seluruhnya. Makanya nanti makhluknya pun atau nanti keturunannya itu akan berubah-ubah, bermacam-macam. Ini dari sini dalilnya. Nah, ini Bu hadisnya. Setelah Nabi Adam diciptakan, belum dikasih ruh. Allah meninggalkannya, dibiarkan Ibu lama banget.
Nah kemudian iblis, berarti iblis lebih senior. Iblisnya sudah ada, Nabi Adam belum ada. Nah iblis mengelilinginya. Setelah melihatnya berongga, ada celah, iblis masuk. Maka iblis pun mengetahui bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai hawa nafsu. Jadi udah kelihatan, ada celah di sini. Kan iblis aneh kan Bu, oh ini sosok yang akan dimuliakan oleh Allah nanti. Iblis sudah tahu. Iblis senior Ibu. Nah, apakah iblis tahu nggak Adam bakal dimuliakan oleh Allah dan bakal menjadi pengganti dia nantinya? Tidak tahu awalnya. Cuma pas kata Allah, nanti akan aku beritahu ini sebagai penggantinya. Nah, mungkin saja Pak, iblis itu dianggapnya tidak akan mengganti bumi, padahal akan menjadi pengganti bumi. Nah, makanya dia iri. Nah, kenapa iri ya? Karena iblis itu dulunya penguasa bumi. Oh. Jadi sebelum Nabi Adam, bumi itu sudah dikuasai, Pak. Nah, salah satunya oleh bangsa jin. Bangsa jin yang menguasai bumi adalah Ajajil. Dan Ajajil ini adalah nama asli dari iblis. Bilih ibu-ibu ieu mah hoyong gaduh murangkel asa gagah ya Ajajil, ulah eta teh iblis, Bu. Nama asli iblis teh Ajajil ya. Ini. Nah, udah ini. Nah, mohon maaf nih. Di sini ada nih. Nah, ini Ibu, sebetulnya ini ada tulisan di sini. Ini tuh naik, asalnya ini naik ke sini. Di sini ada tulisan. Hadis ini adalah hadis doib. Doib ini hadisnya. Tuh, setelah Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, lalu ruh itu sampai di kepalanya, maka ia pun bersin. Kemudian Nabi Adam mengucapkan ya harmukallah. Tuh, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian para malaikat yang lainnya mengucapkan, atau Allah mengucapkan ya harmukallah. Ibu, saya mau nanya, hari Nabi Adam terang di mana alhamdulillah? Ketika Nabi Adam jadi, maka bersin hasil gitu, terus mengucapkan alhamdulillah. Udah gitu, kata Allah ya harmukallah. Saya nanya, ari Nabi Adam tahu dari mana alhamdulillah? Kapan diajarkan? Kapan rohna ge karak asup? Ibu. Nah, kedoipannya teh itu gitu tuh. Nah, kita belajar ya hadis-hadis doib. Apaan? Bu, kalau gini mah Allah telah mengajarkan Nabi Adam. Pan ieu mah kakarage asup rohna. Pas masuk terus bersin. Paham Bu? Jadi Nabi Adam tahu dari mana ini? Diajarkannya juga belum, diciptakannya baru. Pas debunya masuk ke mulut, hati bersin. Terus dia mengucapkan alhamdulillah, belum ada yang mengajarkan. Makanya hadis ini doib. Nah, Ibu atau Ustaz kunaon, Ustaz memunculkan ini di PowerPoint. Saya memunculkan ini dengan sengaja. Bilih Ibu suatu saat kajian sareng orang nu sanes, aya Ustaz yang menerangkan itu, Ibu udah tahu ini teh doib gitu atuh. Paham? Termasuk Ibu jangan kaget, di Bulughul Maram itu banyak hadis doib. Kalau Ibu punya Bulughul Maram, kitab yang toharoh atau kitab ibadah, Bulughul Maram. Nah, beli. Nanti di sana tuh ada doib. Nah, kenapa Ibnu Hajar, katanya Ibnu Hajar ahli hadis, tapi kenapa memasukkan hadis doib? Bukan Ibnu Hajar lupa, justru Ibnu Hajar sengaja memasukkan hadis doib biar tahu bahwa ini doib. Paham? Kalau Ibnu Hajar nggak memasukkan ke sana, Ibu tahu dari mana nanti doib dan tidak? Nah, oleh Ibnu Hajar diajarkan. Biar suatu saat ada yang baca, ayat mendengarkan dari ustadz lain, Ibu sudah tahu, oh ini teh doib, paham?
Termasuk ibu kalau punya tafsir Ibnu Katsir, di Ibnu Katsir banyak yang doib. Nah, katanya Ibnu Katsir jenius, katanya Ibnu Katsir ahli hadis. Atau kenapa engkau ahli hadis masa nggak bisa membedakan mana doib mana sahih? Bukan itu. Ibnu Katsir memasukkan ke tafsirnya hadis doib biar tahu orang lain bahwa ini teh doib. Jadi oh iya, tapi nanti imbasnya apabila orang yang nggak ngerti, nah ini yang nggak ngerti mah bakal ditelan. Tuh Ibnu Katsir juga memasukkan, berarti aman. Itu kesalahan nantinya. Makanya ibu harus dibimbing ya. Siap ibu. Nah saya masukkan ke sini itu dengan alasan biar ibu tahu nanti sebagai pembanding dengan ustadz yang lainnya pas menerangkan ayat ini atau hadis ini doib. Ibu bisa klarifikasi, ustadz hapunten mohon maaf, tapi jangan depan umum. Tapi pas beres, ustadz yang tadi teh kalau salah mana ini teh hadisnya doib gitu, paham bu? Dan ini udah sepakat para ulama doib hadisnya. Jelas ya? Siap ya. Jadi tidak ada ini tidak ada, paham? Siap. Nah kemudian ibu udah ini. Nah kemarin mah ibu saya menerangkan di ini tentang penciptaannya dengan istrinya. Nah ini bu, nah di sini kan kemarin. Nah kemudian ketika Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian Nabi Adam sendiri ibu dulunya tidak ada temannya, Allah ciptakan pasangannya. Siapa bu? Kau usaha. Tuhnya ibu masuk. Saudara Abigail lebih pintar ti Abi ibu mah. Ibu, siapa pasangan Adam bu? Saur saha. Bu, ari pasangan Adam saha bu? Saur saha. Lamun saur Quran bakal dikeun Qur'ana. Sok, kopi traktir. Kalau ada nama Hawa di Quran, kopi traktir. Leres, marebueun. Ibu saya sampai hari ini itu tidak menemukan Hawa di Quran. Walau alam, mungkin saya keterbatasan ilmu. Kalau ibu mau luas wawasannya. Nah kalau saya sampai hari ini tidak menemukan nama Hawa di Quran. Ada juga menemukan, hei Adam, bawa pasanganmu, bawa istrimu. Saya tidak menemukan nama Hawa. Hei Adam, bawa Hawa, nggak ada. Bawa pasanganmu, bawa istrimu ke surga. Sampai sini paham bu? Nah ketika Nabi Adam sendirian ibu, maka Allah menciptakan pasangannya. Nah ketika beres pasangannya diciptakan, Adam bangun, kaget, yang tadinya sendirian sekarang berdua. Maka Adam bertanya, hei siapa kamu? Baru ini istri menjawab, aku perempuan. Iya ge, perempuan ngejawabna. Saya perempuan. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, hei perempuan, untuk apa kamu ada di sini? Untuk apa kamu diciptakan? Ini istri menjawab, aku diciptakan agar kamu merasa betah bersamaku, agar kamu tidak merasa kesepian. Tengah jawab. Udah berdua, datang Jibril. Jibril bertanya, hei Adam, itu siapa? Baru Adam menjawab, itu Hawa. Oh. Jadi Hawa itu dari Allah, dari Adam. Oke, mantap. Kamu. Nah udah gitu maka Jibril nanya lagi, kenaon nih ngaranan Hawa? Adam berjawab, karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup. Berarti Hawa teh kehidupan, nafsu. Paham matang ibu kan bumi di bumi kersumpak bukan ken panto ame aya. Tah gitu betul. Me naon bu, me aya kehidupan, culang cileung tadi mau usaha. Nah sudah berdua ini kata Allah, Adam sok dan istrimu tuh, istrimu nah Quran lagi. Sok buka dulu kalau kamu percaya, buka dulu karena Quran surat 2 34 buka bu. Sok buka dulu. Quran surat 2 ayat 34.
Ada? Sok dibuka dulu Qurannya. 2, 3, 4, 35. Ada di 35 ada? Baca di 35. Ada? Wahai Adam, ada? Terus Bu. Hei Adam, diamilah oleh kamu dan Hawa atau dan istrimu. Tuh, Allah aja nyebut istrimu, berarti nami Hawa berarti sabu. Di Adam istri Allah. Nah, masuklah ke dalam surga. Nah, kemarin mah Bu, saya lagi bercerita belum ke sini. Belum masuk ke surga belum. Saya kemarin lagi menceritakan sosoknya. Ari Hawa teh berasal dari tulang rusuk, dari tanah atau tulang taleng. Atau tulang punggung. Kalau tulang punggung kumaha Bu? Kalau tulang punggung masih idoy. Dunia terbalik. Iya, backbone ya, tulang punggung kan. Bu, Ari Hawa teh dari tulang rusuk, dari tanah. Bu, Ari Hawa teh tulang rusuk. Kemudian kan cenah istri mah terbuat dari tulang rusuk. Lamun istrinya 2, beak itu tulang rusuk lakinya. Bu, lamun lalaki ya mah istrina 4, tulang rusukna beak teh 4 dia. Makanya saya nanya, Bu, Ari Hawa teh dari tulang rusuk atau dari tanah? Bapak Ibu, dari mana? Bapak Ibu sudah sepakat dari dulu bahwa Hawa mah dari tulang rusuk, sepakat ya? Nah, salah eta teh. Sepakatan yang salah. Pan manusia masa daya lagi tina tanah. Hanya sifat-sifatnya seperti nah gitu. Makanya Imam Al-Bukhari menempatkan hak penciptaan Hawa bukan dari penciptaan, tapi menempatkan bersikap lemah lembut kepada istri. Lihat nih, Bu, Hawa, penciptaan Hawa oleh Imam Al-Bukhari disimpan di babnya, itu bukan bab penciptaan, tapi disimpan di babnya itu bersikap lemah lembut lah kepada perempuan, karena perempuan itu bagaikan tulang rusuk. Nah, di sana nyimpennya. Seandainya kalau bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, maka oleh Imam Al-Bukhari pun pasti tidak akan disimpan di sifat lemah lembut, pasti di sifat kejadian atau penciptaan manusia pasti disimpan di sana. Oleh Imam Al-Bukhari-nya enggak, disimpannya di bersifat lemah lembut lah kepada perempuan. Makanya di sana perempuan itu sifatnya seperti tulang rusuk. Tulang rusuk nu kumaha Bu? Ibu jangan apa? Coba Ibu ronsen. Tulang rusuk itu kan kata Rasulullah tulang yang paling paling gampang patah, paling bengkok. Nah, ini teh sifat Bu. Kalau perempuan diluruskan terlalu keras maka patah, cerai. Kalau dibiarkan bengkok terus, sesat. Makanya kamu perlahan-lahan luruskan, maka kamu akan berbahagia bersama istrimu meskipun terdapat kecacatan, mual sempurna lurusna gitu. Sampai sini paham Bu? Sip. Jadi cenah tulang naon Bu? Tulang taleng.